Sehat kayak luar biasa, para sahabat tani dimanapun Anda berada. Hari ini ketemu lagi di channel YouTube Rinaya DSW. Dan saya bersyukur hari ini saya diundang untuk sharing sama Pak De ya. Ya. Hari ini kita berada, apa nama agronya Pak De? Sabda Alam Agro. Sabda Alam Agro. Saya sendiri terus akan belajar kepada senior-senior. Hari ini saya bersama Pak Made. Tentu saya sangat berbangga dan bersyukur karena tanaman di sini masih terjaga sehat sekali. Maka kalau kita mau belajar, belajarlah kepada praktisi. Karena kebanyakan ilmu-ilmu praktisi itu akan memberikan banyak inspirasi dan juga hal-hal yang sifatnya positif para sahabat. Bukan dalam artian kita mengabaikan teman-teman yang memang ahli di bidang akademisi ya Pak De ya. Betul. Karena ilmu teori itu kadang-kadang kalau kita praktek agak susah. Tapi kalau ilmu praktek kita bisa bagikan itu akan lebih gampang ya Pak De ya. Terapan. Nah Pak De, kira-kira bagaimana ke depan kita bisa memberi motivasi anak-anak muda kita. Nah contohnya dengan lahan-lahan pekarangan sempit seperti ini mereka bisa menjadi seorang petani Pak De. Ya, yang pertama kan setiap profesi apapun itu perlu ketekunan kan. Yang penting kalau tekun dan fokus, biasanya Tuhan pasti kasih jalan. Karena pada dasarnya bahwa hasil itu tidak akan pernah membohongi usaha, ya kan? Iya. Bagaimana usaha kita kalau kuat, usaha kita hasilnya pasti bagus, ya kan? Terutama semangat, jangan setengah-setengah. Karena semua bisa dipelajarin sebenarnya. Saya profesi sebelumnya kan jauh dari pertanian ya. Buktinya saya bisa belajar, karena semangat untuk bisa itu tinggi. Kita juga fokus dalam satu usaha itu. Jadi tidak sekedar terus ini coba lihat saya kan berpaten ini. Karena kalau ingin mendapatkan hasil yang terbaik harus serius ya Pak ya, harus yang terbaik. Tidak bisa kita mendapat hasil yang terbaik tapi kita tidak melakukan maksimal. Nah artinya yang dapat kutipan dari Pak Made, marilah kita terus berbuat untuk membuat hasil. Tentu harus melakukan sebab-sebab ya Pak De ya. Karena sebab-sebab baik yang kita lakukan sekarang akibatnya juga baik kan begitu. Karena kita pada dasarnya sebagai manusia tidak harus terlalu banyak mungkin kita harus belajar ilmu agama, tapi kita memahami yang namanya hukum sebab akibat. Betul ya Pak De? Ya. Nah, terutama dalam segala usaha itu yang penting itu ya. Jujurnya itu keluar dari dalam. Jujur kepada diri sendiri, jujur kepada orang lain. Ya kalau sudah kita jujur, Tuhan akan melihat. Radar Tuhan itu selalu ada tuh. Wah ini orang memang tulus jujur ini. Ya jadi karena dia jujur pasti imbalannya enggak ada. Itu kan karma tuh. Iya kan? Melakukan sesuatu tuh hasilnya itu karma. Termasuk sebab akibat tadi. Sebabnya karena dia rajin, dia tekun, akibatnya hasil yang bagus. Gitu. Iya. Ya termasuk juga kalau kita sudah jujur, kita kerja baik, serius, ngomong apa adanya, tidak suka omong mencela-mencela sana sini, yang tidak ada tanggung jawabnya ya juga begitu. Ya terima kasih sekali Pak De, hari ini sharing santai saya sudah disuguhkan tadi dari hasil alam sebenarnya. Apa tadi? Apa namanya? Lempok teman-teman. Itu petik dari kebun. Iya. Nah ini teman-teman, kita mesti sadar sebagai warga negara Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Tentu kalau kita mau mengolah alam ini, tentu kita hidup di Indonesia ini tidak akan kelaparan. Ya pasti. Nah dan tentu pada kesempatan yang baik ini saya sebagai pencinta penghobi tanaman vanili tentu banyak keterbatasan yang saya miliki. Tapi hari ini saya banyak belajar dari Pak Made dan mungkin jaga senior-senior yang bukan belajar, sharing. Ya. Tapi bagaimanapun saya belajar Pak. Karena kalau dari usia saya sudah berapa tahun tidak ada, Bapak sudah ada kan. Betul. Nah artinya gitulah kita generasi muda harus terus menghargai leluhur kita. Karena terlepas dari kita lahir belakangan tentu ada beberapa hal yang tidak kita ketahui di dunia ini. Maka dengan 5K yang sering saya sampaikan, marilah kita khususnya Bali dulu. Kita jangan cerita terlalu luas misalnya Indonesia, tapi akan berdampak luas bagi petani Indonesia Pak De ya. Betul. Nah pertama 5K mari kita belajar bersama. Belajar berkomunikasi. Belajar membangun sebuah komunitas yang zaman leluhur dulu namanya persatuan ya, gotong royong ya Pak De ya.
Yang ketiga, belajar kita berkolaborasi. Apapun profesi kita, karena pertanian ini bisa masuk di mana-mana, Pak De. Karena saya yakin dan percaya bahwa satu pekerjaan yang paling mulia di muka bumi ini adalah pertanian, para sahabat. Karena tanpa hidupnya pertanian, saya yakin semuanya akan lemah. Dokter apapun profesi itu butuh, tentara kita kuat harus disuplai dengan hasil produksi pertanian, ya Pak De. Betul. Nah, ini para sahabat, kita menjadi warga negara Indonesia tidak terlalu berlebihan lah harusnya kita belajar kepada negara lain. Tapi bagaimana kita terus belajar berinovasi, membuat sebuah kreativitas baru sehingga kita menjadi negara kuat. Karena saya yakin ketika pemerintah nanti mampu, nah contoh saya sendiri, ketika pemerintah contohnya mengeluarkan sertifikasi bibit. Tentu itu sudah ada standarnya. Tapi sampai saat ini kita harapkan pemerintah selain mengeluarkan sertifikasi bibit juga harus bagaimana hasil produksi petani itu harus dipertimbangkan, harus dikasih solusinya, kan begitu Pak De ya? Nah, kira-kira pendapat Pak De gimana? Ya, kalau kita kenyataannya ya kita ngomong apa adanya. Iya. Kita petani ini yang menjadi masalah nih pada akhirnya pemasaran. Ya, kalau pemasaran, ahlinya petani itu hanya membuat tanaman itu bagus dan berbuah. Sesudah itu persoalan. Ini ya Pak ya. Ya, ini yang harus sebenarnya pemerintah dibantulah, kita warga negara Indonesia harus ikut campur lah gitu. Nah, sedikit tidaknya Pak De kan tahu Pak De pengalaman sering berkomunikasi dengan saudara-saudara kita di luar. Negara-negara yang maju di luar di bidang pertanian, kira-kira pemerintahnya terlibat enggak Pak De? Pasti itu. Nah, saya sih enggak tahu realnya ya. Tapi menurut informasi di Vietnam, Thailand itu kan pemerintah sangat banyak membantu dalam segi pemasaran. Kita petani ini sebenarnya susah ya. Saya dari yang basic tidak ada sama sekali di pertanian mulai belajar. Ya kalau tidak usaha kita sendiri, bimbingan pun tidak pernah ada. Nah untuk kita punya komunitas begini kan, mau sharing kan. Ya kalau gitu pemerintah kita harapkan terus terang aja kritik buat pemerintah supaya pemerintah itu paham kesulitan kita. Jadi dari sejak kita pematangan lahan, mencari bibit yang bagus yang bagaimana, sudah itu pengolahan, pemupukan dan seterusnya sampai pada akhirnya pemasaran. Karena hulu hilirnya harus dibangun Pak. Betul. Karena sebaik apapun kualitas produk petani kita, kalau kita tidak punya pasarnya, kita sama dengan tapi dengan kita mulai membangun sebuah komunitas, mulai kita angkat brand dan tentu dengan mencetak sebuah kualitas ya Pak ya. Astun Kare juga nanti apa yang menjadi produk-produk pertanian khususnya di Bali akan bisa dikenal oleh mancanegara. Nah, di sini juga ke depan kita sudah melewati beberapa fase pemilihan umum. Mudah-mudahan pemimpin-pemimpin yang sekarang ya Pak ya, sesuai dengan apa yang janji mereka, hilirisasi akan dibangun, ini sangat luar biasa. Karena dari berbagai referensi yang saya dapat, negara-negara luar sebenarnya memanfaatkan hasil produksi pertanian Indonesia dijual kepada kita. Padahal kita bisa produksi, ya, kita sendiri yang buat beli, akhirnya kita yang beli. Karena kita nggak bisa mengelola kan itu. Nah, dan saya juga pada kesempatan yang baik ini, mungkin satu-satunya channel saya ini sedikit kita memberi semacam masukan lah. Kalau kritik mungkin terlalu tajam ya Pak ya. Masukan kepada pemerintah. Kalau negara pasti punya relasi di negara lain. Tentu seperti kita Paneli, ada yang namanya susu Panila atau yang lain parfum Panila. Tentu di negara itu ada yang memiliki ilmunya. Nah, di sini saya harapkan ke depan pemerintah berani memberangkatkan petani dan praktisi berangkat ke luar negeri, harus dibiayai. Biar ilmunya di luar negeri kita dapat, kita buat produksi dalam negeri kan begitu Pak De ya? Cocok kira-kira Pak De? Iya. Artinya apa yang menjadi hasil pertanian kita bisa konsumsi dalam negeri. Sesuai programnya Pak Jokowi ini ya. Jadi memang seharusnya begitu. Oke Pak De. Ya, dan juga ini saya tambah ya. Untungnya kalau petani Paneli itu bisa kita simpen ya. Iya, ini kelebihannya. Kalau sampai buah, mana kita bisa simpen. Kalau pasar enggak menyerap, kita hasilkan, ya busuk jadinya kalau kita enggak bisa jual. Nah, tapi dalam hal ini kita beruntung Pak De nanam Paneli. Ya, Paneli masih lebih baik karena kita bisa keringkan, stok. Nah, para sahabat dimanapun Anda berada, tentu kalau kita mau menjadi petani, pilihlah komoditi yang bisa kita stok. Karena ketika buah produksi melimpah, kita
tidak harus senantiasa harus jual. Nah, kalau komoditi buah-buah itu biasanya dari pengalaman kita banyak produksi harga murah ya Pak ya. Harga murah ya mau nggak mau pada saatnya petik ya kalau petik Ya, harus dijual. jual kan? dengan harga berapapun Kan dijual. nah, kalau Ya. ini untungnya Nggak bisa ya nah, kita bisa stok kan. Oke ya. Kita keringkan kita stok ya itu. Oke para sahabat dimanapun Anda berada, mudah-mudahan sharing diskusi saya hari ini bersama Pak D memberi banyak inspirasi bagi petani Indonesia pada umumnya dan khususnya pada Bali, karena Bali ini adalah merupakan salah satu tujuan wisata. Tentu kita menjadi petani harus bagaimana mencontoh seperti apa yang Pak D lakukan. Kita buat agro-agro pertanian seperti ini sehingga ke depan apa yang menjadi wacana mantan gubernur Bali, karena belum pemilihan lagi Sakerti Loko Bali bisa kita wujudkan nyata seperti ini Pak D, betul nggak? Betul. Oke teman-teman, jangan lupa subscribe, like, dan komennya sebagai motivasi saya terus berkarya, berbuat untuk membagikan hal-hal positif sehingga banyak orang termotivasi untuk bagaimana membuat sebuah karya-karya baik. Maju bersama. Maju bersama, salam sehat, kaya luar biasa. Ini di mana turnya Pak?